Jadi awalnya itu kan waktu saya kerja di Jepang 2019 itu pulangnya. Selesai kontrak itu kan saya ngurus-ngurus dokumen visa untuk niatnya pengennya balik lagi ke Jepang. Ya sambil ngurus dokumen sambil jalan hidroponik juga nyoba-nyoba yang dari instalasi kecil itu tadi. Ternyata waktu 2020 COVID. Kalau masalah pemasaran yang sekarang itu justru karena kita takut stoknya cuma sedikit juga. Karena pasarnya itu kan mereka banyak mintanya. Sebenarnya tahun 2022 itu kan udah kelar pandemi, emang sempat dapat tawaran lagi tapi enggak lah, udah ini aja hidroponiknya. Soalnya yang susah itu waktu pulang dari Jepang kita mau ngapainnya itu yang susah. Perkenalkan, nama saya Arif Aditya. Saya owner dari Sequence Hydro Farm, kebun hidroponik yang memproduksi sayuran hidroponik, khususnya selada. Kebun kita ada di Jalan Lamber Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Kita tiap harinya produksi selada, produksi kurang lebih tiap hari 10 kilo per hari. Kebun kita ada rutin terus tiap hari karena kita menerapkan ada rotasi panen di tiap instalasinya. Jadi kita nggak sekali tanam langsung panen langsung habis, enggak, tapi kita ada rotasi tanam, kita panen dikit-dikit, kita tanam dikit-dikit dan kita panennya dikit-dikit, yang penting rutin bisa tiap hari. Jadi gini, awalnya itu waktu itu nggak sengaja sih sebetulnya. Waktu itu kan saya main ke rumah eyang saya, waktu itu di rumah eyang saya tuh lihat ada instalasi hidroponik, tapi masih belum dirakit ya, masih kecil gitu segini. Aku lihat kok ada pipa, ada lubang-lubang, itu apa, penasaran kan, aku tanya ini hidroponik buat nanam katanya, tapi namanya udah eyang kan udah sepuh nggak bisa ngerakitnya kan mungkin ya, terus aku minta bawa pulang terus dirakit di rumah. Jadinya cuma yang kecil, instalasi yang bertingkat segitiga itu, cuma tingginya cuma seginian. Waktu itu awalnya nanamnya kangkung, bayam, sama sawi dulu nyobanya. Tiga itu dicoba nanam pertama, berhasil, tapi yang berhasil cuma yang atas. Jadi kan instalasinya bertingkat gitu, yang berhasil cuma yang atas itu. Terus penasaran kan kenapa yang bawah-bawah kok agak jelek, browsing-browsing, ternyata yang bawah itu ketutupan sinar mataharinya sama yang atas. Nah terus habis itu penasaran lagi, dibongkar instalasinya. Waktu itu tuh ada jemuran handuk, Mbak. Pakai alat-alat yang bekas-bekas aja yang seadanya di rumah. Nemu jemuran handuk nggak kepakai, dibongkar, dirakit supaya yang peralonnya yang tadinya bentuknya segitiga itu dibikin rata, merata seperti ini. Cuma kapasitasnya cuma 20-an lubang tanam lah. Itu dari situ nyoba nanam bayam, kangkung, ya rata-rata berhasil, soalnya hasilnya juga merata juga, tanamannya kan dapat sinar mataharinya merata juga. Terus sejak saat itu mulai mantap bikin instalasi yang agak besar, kapasitas 200 lubang tanam. Nah 200 lubang tanam itu masalahnya baru lagi justru di masalah pemasaran. Kalau pemasaran ya awalnya juga dari dibantu sama ibu, sama tetangga-tetangga juga, sama keluarga. Kalau itu dibantu status kan, apalagi kan waktu itu awal-awal masih pandemi kan, banyak yang di rumah aja itu kan pada apa ya, suka yang nanam-nanam gitulah. Ini tanaman sendiri, sayurnya hasil panen sendiri, pada suka ibu-ibu gitu kan, tangga-tangga. Itu awal-awal ya cuma sebatas kayak gitu, tapi kan juga tetap aja sering, nggak selamanya habis lah, tetap ada masanya, nggak terusan tuh. Tapi kan saya kan juga rutin posting di sosmed, rutin posting di Instagram waktu itu. Rutin aja tetap posting, ya nggak lama kemudian ada supplier sayur yang minta saya selada, mas tiap hari selada 5 kilo bisa nggak? Nah waktu itu instalasinya juga masih belum mumpuni, cuma 200 lubang tanam kan. Tapi ya sebenarnya nggak bisa, tapi saya iyain dulu, tetap saya bisain. Sambil itu jalan cari mitra-mitra lain juga, sambil cari teman-teman pegiat hidroponik juga yang mereka juga punya masalah yang sama sebenarnya di pemasaran. Nah sambil jalan itu kita ambil dari sayurnya teman-teman juga, sambil nambah-nambah kebun, nambah instalasi juga ini. Sampai sekarang ada 2.000 lubang tanam. Kalau masalah pemasaran yang sekarang itu justru bukan karena apa ya, karena kita takut stoknya cuma sedikit juga. Karena pasarnya itu kan mereka banyak mintanya, apalagi restoran apa barbecue all you can eat kayak gitu, itu kan banyak pakai selada. Terus outlet kebab sama burger yang di depan minimarket itu banyak yang pakai selada juga. Terus kalau lagi musim-musiman seperti kayak kemarin musim apa tahun baru itu banyak yang pesan buat barbecue. Terus kalau Idul Adha juga kan pada bakar-bakar sate kambing, itu kan biasanya itu juga banyak pesan selada. Jadi kalau pemasaran kita justru nggak ada masalah, masalahnya di stoknya, kita hasil panennya yang masih kurang terus, soalnya lahannya juga terbatas.
Belajarnya ya coba-coba pengalaman sendiri sama lihat-lihat dari internet sih Kak, dari YouTube, dari Facebook itu kan tutorial gimana caranya buat instalasi, terus yang kayak tadi tanaman kenapa yang cuma yang atas yang bagus tapi yang bawah jelek itu kan karena ternyata karena sinar matahari itu. Terus ya sambil pengalaman-pengalaman sendiri juga kadang misal ngasih pupuknya kebanyakan apa terlalu sedikit terlalu kurang gitu kan, itu ya dari pengalaman sendiri juga. Ya, gagal panennya banyak banget sih sebenarnya. Kalau yang dulu yang pernah saya alami itu pernah sebenarnya simpel itu kan sistemnya ini kan NFT namanya. NFT itu nutrien film teknik, dia harus pompanya listriknya harus 24 jam. Nah, itu waktu itu rumahnya kosong, pas siang panas kayak gini, listriknya mati. Nggak ada yang nge-backup kan, kalau misal listrik mati itu kan harus disiram manual atau saya udah punya genset harus ngidupin genset. Nah, kebetulan waktu itu pas rumahnya kosong itu mati semua satu kebun. Itu waktu faktor listrik mati. Pernah waktu, kalau lainnya faktor air. Kalau air itu kan kalau di sini ya, terutama di sini ini kan kawasan padat penduduk ya, ini dah kanan kiri depan belakang udah rumah-rumah semua. Jadi padat penduduk, lahan resapan buat airnya itu jadi agak jelek. Air yang meresap tuh kebanyakan air limbah rumah tangga kayak air sabun, air deterjen itu kan limbah rumah tangga. Nah, resapan itu otomatis mempengaruhi ke air sumur, kualitas air sumurnya. Nah, jadi kalau waktu musim hujan kayak gini sih nggak apa-apa, kan sering hujan juga kebantu meresap sama air hujannya juga. Air limbahnya kan nggak terlalu pekat lah itu. Tapi kalau waktu musim kemarau jarang hujan, itu bener-bener yang meresap cuma air limbah rumah tangga, jadi otomatis kualitas air sumurnya agak jelek. Nah, itu seringkali kendala di waktu musim kemarau kayak gitu. Jadi antisipasinya sejauh ini sih sudah ada filter buat ngefilter air sumur itu, tapi sepertinya masih belum terlalu efektif kalau benar-benar yang kemarau yang panjang tanpa hujan seperti itu masih belum. Itu kalau busuk akar itu yang masalah air tadi. Belum lagi kalau ada masalah hama, misal hama itu ada hama ulat. Kebanyakan kalau hama sih musim kemarau ya. Kalau musim hujan kayak gini kebanyakan jamur. Jamur itu kayak jamur mata kodok yang paling sering itu ada bintik-bintik di daunnya, itu nggak bisa hilang, itu udah cuma dipotek dibuang aja, itu daunnya nggak bisa diobatin. Itu ngobatinya cuma pakai fungisida, itu disemprot, tapi waktu yang usia remaja. Kalau mendekati panen kita nggak pernah semprot. Kalau pupuknya, pemukannya itu kita dari semai sampai panen sama semua. Jadi dari semai kita langsung masuk ke instalasi yang sama, jadi pekatannya sama, kita sekitar kan ada satuan pupuknya tuh namanya ppm, itu kita sekitar 800 sampai 1000 ppm satuan pekatannya. Itu dari semai, dari kecil sampai panen kita sama semua. Pemakaiannya itu sekitar nggak mesti, kalau misal tiap hari ini kita kan cek kadar nutrisinya, kadar pH-nya juga. Kalau misal kadarnya di bawah, angkanya di bawah 800, kita tambahin pupuknya. Tapi kalau misal ketinggian, misal di atas 1000 gitu, itu biasanya kalau ketinggian dia yang habis cuma airnya aja, tapi kadar pupuknya masih, jadi kan otomatis lebih pekat. Kita tambah air aja, jadi kan lebih encer pupuknya, sampai angkanya ya kisaran itu sekitar 800 sampai 1000 itu angkanya. Benihnya kita beli dari importir langsung, jadi ada importirnya sendiri yang dari luar negeri, dari Belanda biasanya benihnya. Itu kalau tiap ada benih datang kita beli benihnya di importirnya itu. Kita cari-cari sendiri dari Google, kan biasanya ada satu brand bejo namanya. Brand bejo itu ya cari aja di websitenya, terus nanti ada muncul kontak personnya yang cabang Indonesia gimana, terus lebih murah daripada yang beredar di marketplace lah ya. Ya kalau yang ini kan kita pakainya impor semua. Kalau impor tuh kelebihannya ini lebih tahan panas. Kalau yang lokal dia agak kurang kurang tahan panas, terus jadinya jadi panjang-panjang kayak gitu loh. Namanya bolting, ini kan bonggol tinggi. Kalau yang lokal itu kebanyakan daerah pegunungan gitu, yang hawanya lebih dingin gitu, lebih kuat. Kalau pekerjaan panas kayak gini nggak cocok yang lokal sih, lebih susah. Oh enggak sih, kalau yang itu kita emang biasanya sekali beli nyetok buat setahun apa buat 6 bulan gitu misal. Jadi emang importer itu kan sekali barang datang kita war juga, maksudnya perebutan sama petani lain juga gitu loh. Jadi ya kita emang langsung nyetok banyak aja sekalian. Kalau yang brand bejo itu dari Jember, kalau yang ada brand namanya RZ Trijuan itu dari Semarang aja. Satu lagi itu dari Bogor, itu namanya Enzazaden. Itu tiga-tiganya dari Belanda semua. Tergantung itunya sih, tergantung varietasnya aja. Itu kan kadang ada yang bentuknya
lebih keriting kayak gini daunnya, tapi ininya lebih panjang. Ada yang daunnya lebih pendek, nggak terlalu keriting, jadi lebih bergelombang, tapi dia daunnya lebih tebel. Terus ada yang jumlah daunnya lebih banyak, itu macam-macam tergantung itunya sih, beda-beda. Pakai yang jenis Myrtle ini namanya. Ini Myrtle itu ya keluarannya brand Bejo juga. Brand Bejo itu sendiri kan ada ngeluarin banyak sub varietasnya kayak Myrtle, terus apalagi banyak lah itu namanya. Itu kita lagi pakai yang Myrtle yang keriting ini, soalnya customer kita juga pada suka yang keriting ini sih, daripada yang nggak terlalu keriting yang bergelombang itu tapi lebih tebal daunnya. Jadi awal semainya itu pakainya rock wool, pakai media tanamnya namanya rock wool kotak itu. Kita lubang-lubangin, satu lubang itu satu benih aja. Itu di semai itu sekitar 10 sampai 14 harian. Ya maksimal 14 hari. Biasanya kalau saya 10 sampai 12 hari lah. Itu dari di semai kalau udah tumbuh 2 sampai 3 daun itu baru siap pindah tanam ke instalasi. Instalasinya juga dari instalasi remaja dulu yang jaraknya ini kan lebih dekat lah, jaraknya 10 cm antar lubang. Itu kan dia kan karena masih kecil, belum butuh space yang lebih besar. Terus nanti kalau sudah sekitar 28 harian itu pindah tanam ke instalasi yang dewasa seperti ini. Yang dewasa itu jarak lubang tanamnya lebih panjang, dia 20 sentian. Supaya nanti kan kalau misal di remaja terus sampai panen, dia kan jaraknya cuma 10 cm, nanti terlalu terlalu rapat gitu kan. Jadi nanti dia malah tumbuhnya ke atas. Padahal selada itu kan tumbuhnya mekar ke samping semua gitu kan. Jadi kita pindah tanam setelah 28 hari, pindah tanam ke instalasi dewasa ini sampai panen usia 40 hari, 40 sampai 42-an hari. Kalau pupuknya, bahan bakunya sebenarnya dari impor juga, tapi kan ada formulatornya sendiri. Jadi kayak ada yang ngeracik pupuknya, misal kadar NPK-nya berapa, terus kadar apa boron, terus ada kadarnya macam-macam juga, itu kadarnya berapa, itu ada formulatornya sendiri, terus dia jual dalam satu paket itu. Biasanya kalau saya pakainya Abimix-nya, kalau nggak Paramudita ya Baraponik biasanya. Dua brand itu sih yang terkenal di Indonesia itu. Kalau modalnya sih kita dari instalasi dulu ya. Instalasi dulu itu yang ini sih jatuhnya lebih murah. Yang satu greenhouse ini sekitar 22-23an lah. Itu kan dapat 4 meja kayak gini, ada satu tandon, satu atap sekalian. Jadi kalau misal kita bikin lebih besar sekalian, jatuhnya lebih hemat. Kalau yang di depan sama yang di atas tadi instalasi kan satu meja satu tandon kayak gitu, kecil-kecil kayak gitu, emang jatuhnya lebih mahal. Jadi kalau di total semuanya sekitar ada 35 jutaan lah kalau sampai sekarang. Kalau yang operasional bulanan itu ya, kalau operasional bulanan itu kan kita pakainya listrik yang pasti. Air kalau gini air pakai sumur sih nggak masalah ya. Tapi kalau misal waktu kemarau kita air sumurnya sering bermasalah, kadang pakai air PDAM juga. Itu listrik, air, sama pupuknya kan pakai Abimix, pakai media tanamnya, beli media tanam sama beli benih itu rata-rata sekitar 1,5 jutaan tiap bulannya habisnya. Kalau panennya harganya 25.000 per kilo. Panennya kita nggak sebulan sekali, tapi panennya tiap hari. Rata-rata kalau per hari 10 kilo per hari. Jadi kalau sebulan sekitar 300 kilo per bulan. Itu omset kotornya per bulan ya sekitar 7,5 jutaan. Dengan ukuran kurang lebih sekitar 100 meter persegi ya, kalau di total sama yang depan, sini sama yang atas. Jadi awalnya itu kan waktu saya kerja di Jepang, emang udah selesai kontrak dari Jepang, 2019 itu pulangnya. Itu sambil jalan, ya sambil selesai kontrak itu kan saya ngurus-ngurus dokumen visa, untuk niatnya pengennya balik lagi ke Jepang. Ngurus-ngurus dokumen itu, ya sambil ngurus dokumen sambil jalan hidroponik juga, nyoba-nyoba yang dari instalasi kecil itu tadi. Ternyata waktu 2020 COVID. Nah, COVID itu udah nggak jelas, mau berangkat ke Jepangnya nggak jelas. Akhirnya ya terjun langsung sekalian, akan karena nganggur juga kan di rumah aja, langsung terjun sekalian ke hidroponik ini sampai sekarang. Awalnya emang udah seneng hobi nukang gitu sih Mas. Di Jepangnya juga kerjaannya kan kayak ngelas, pegangnya kan pegang las, bor, gerinda kayak gitu-gitu kan. Jadi emang kerjaan nukang lah ya, emang hobinya emang kayak gitu. Terus di sini juga buat instalasinya kan juga nggak jauh beda sama kerjaannya dulu juga. Terus ya seneng otak-atiknya itu aja sih, jadi buat sendiri. Jurusan mekatronika.
mekanik elektronik itu namanya. Gabungan antara mekanik mesin sama elektronika, gabungan dua jurusan itu. Kalau awal mula berangkat ke Jepangnya emang dulu habis lulus sekolah emang pengennya, emang tujuannya pengen ke Jepang sih. Jadi emang kan ada senior-senior apa kakak kelas yang pada berangkat Jepang juga, terus ya ada yang kerja di Indonesia, ada yang lagi kuliah, ya pertimbangan masing-masing. Tapi kalau saya emang pengennya ke Jepang sih waktu itu. Sebelum berangkatnya itu kan yang pasti ada belajar bahasanya dulu. Belajar bahasa dari nol tuh dari A, I, U, E, O itu sampai hiragana katakananya, bahasa Jepangnya semuanya belajar kurang lebih sekitar 6 bulan. Habis setelah 6 bulan itu kita diikutin wawancara. Jadi ada orang Jepangnya datang, kita diikutin wawancara. Tapi saat itu juga masih belum bisa ngomong sendiri bahasa Jepang sama orang Jepangnya, nggak bisa. Jadi kita masih ditemenin sama penerjemahnya itu. Lah wawancara kebetulan saat itu langsung dapat, alhamdulillah dapat jobnya. Nah sampai sananya itu memang banyak culture shock-nya yang lumayan kaget ya. Jadi kayak kalau kita di sini kan di Indonesia kan kebiasaan kalau misal pengen ke mana yang dekat ke minimarket depan situ misalnya, itu kan pada kebiasaan naik motor lah itu. Kalau di Jepang itu nggak semanja itu, biasanya pada jalan kaki atau naik sepeda biasanya. Jadi yang awal kagetnya di situ. Terus disiplinnya juga soal waktu itu emang awal-awal emang agak berat karena masalahnya kita terbiasa sama di Indonesia, jadi emang terbiasa ngaret, terus ketemu yang beda disiplin jadi emang agak kaget sih. Kerjanya di perusahaan bikin box panel listrik gitu loh Mas, jadi lemari kotak-kotak itu yang isinya listrik-listrik itu jadi kita bikin boxnya aja dari lembaran besi lembar gitu, terus nanti dicetak, dilubang-lubangin, habis itu dipotong, terus nanti ada proses bendingnya, ada proses ditekuknya. Nah setelah ditekuk itu disambungin atas bawah, terus dilas, terus dipasang pintu, terus ya sampai dicat gitu juga. Kalau gajinya ya emang rata-rata lebih di atas dari Indonesia sih. Kalau waktu zaman saya dulu itu kan 2016 sampai 19 itu sekitar 20 sampai 23-an lah, 20 sampai 23 juta itu kotor. Jadi belum ada potongan-potongan macam-macam. Misalnya kan ada potongan asuransi kerja, asuransi hari tua, asuransi kesehatan, terus potongan buat tempat tinggal, apartemen. Jadi operasional per bulan itu kan ada, kita pakai gas air listrik itu per bulan kira-kira potongannya 8 jutaan. Jadi kita terima bersihnya sekitar 12 sampai 15-an. Itu kalau belum ada lembur. Kalau ada lembur bisa lebih lagi, tergantung lemburannya sih. Dari kebiasaan disiplin itu sih Mas. Jadi emang kalau udah terbiasa disiplin sih enak. Terus emang harus sering gerak juga. Jadi kalau kita kebiasaan mager-mageran juga badan jadi nggak kena. Dulu awal-awal saya pulang itu juga selama 3 tahun nggak pernah sakit Mas. Jadi pulang sini emang pengen mager-mageran dulu lah. Itu malah sering sakit-sakitan itu. Terus akhirnya berubah lah itu biar jangan sering mageran, terus sambil buat ini aja, nyoba-nyoba rakit-rakit instalasi kayak gitu. Terus dari disiplin waktu, ya sebenarnya tahun 2022 itu kan udah kelar pandemi, emang sempat dapat tawaran lagi tapi enggak lah, udah ini aja hidroponiknya. Soalnya yang susah itu waktu pulang dari Jepang kita mau ngapainnya itu yang susah. Jadi kebiasaan ya di Jepang juga kan kalau kerja tiap hari, berangkat kerja pulang cuma dapat gaji gitu kan, nggak terbiasa buat mikir nyari-nyari gimana caranya buat buat cari-cari apalah kerjaan gitulah. Jadi nggak terbiasa itu. Jadi dulu waktu awal-awal pulang dari Jepang itu ya sempat ngerasa kaget juga. Jadi kayak udah terbiasa enak berangkat kerja tapi tiba-tiba nganggur gini kan. Jadi malasnya itu. Jadi besoknya kalau waktu pulangnya dari Jepang lagi mau ngapainnya itu, mau mulainya lagi emang agak sulit. Jadi emang ya udah di sini aja lah, nggak itu lagi. Ya kalau selain aktivitas dari ininya, ini kan aktivitas kebun kan, nanam, panen, sama itu kirim-kirim gitu kan. Yang di luarnya itu kita ada, kalau misal dari dinas minta ngisi jadi narsum, jadi dinas ngadain pelatihan hidroponik. Biasanya pesertanya kalau nggak anak sekolah ya ibu-ibu rumah tangga kayak gitu biasanya yang pada pengen belajar hidroponik. Dinas ngadain acaranya, yang nyediain tempatnya, terus saya yang jadi narsumnya diundang dari dinas pertanian kayak gitu biasanya. Itu jadi narsum. Terus sama kalau dinas pertanian ada event-event kayak event pameran hidroponik, itu kita sering suruh diminta ngisi booth-nya itu tentang
yang ngisi barang-barang kita tentang hidroponik. Terus sama kalau waktu tiap minggu itu ada di CFD, itu ada pasar namanya Semarang Farmer Market, itu dari Dinas Pertanian juga yang ngadain. Itu pasarnya khusus produk-produk olahan pertanian dari Kota Semarang. Jadi itu kita bikin produk, nggak cuma selada kayak gini, tapi bikin kayak salad sayur gitu loh, salad sayur, terus sandwich, kayak produk olahan dari ini juga. Jadi kita bikin kayak gitu tiap CFD. Ya kalau awal mulanya kenapa jualan salad, terinspirasi dari waktu dulu itu kan ke Superindo, itu dia ada cuma selada aja sama tomat cherry sama dressing, udah gitu aja jadi satu cup kayak gitu, dijual 15 ribuan lah. Kalau gitu kan ya muncul ide bisa buat sendiri, bisa jual sendiri kan. Nah habis itu coba-coba sama istri buat salad, buatnya gimana, pakai selada yang bahan bakunya tetap selada ini, dikasih telur, kasih apa namanya sayurnya, ada wortel, timun, tomat cherry juga kan saya nanam sendiri yang di belakang itu tomat cherry. Kalau selada kebutuhan itu update terus ya Mas. Lagian itu juga naik turun juga fluktuatif tergantung musimnya. Yang terakhir saya lihat itu tahun 2023 itu sekitar 500 kilo per hari. Enggak, itu global semua selada aja. Itu juga waktu lagi musim hujan kalau nggak salah. Mungkin kalau lagi musim kemarau agak ya naik turunnya sekitar itu sih mungkin. Tapi terakhir lihat juga tahun 2023 yang dari Kota Semarang aja kalau nggak salah tuh baru sekitar 300-an, nggak nyampe 400 kalau nggak salah. Kebanyakan pada datang dari luar. Kalau bedanya lebih ke operasionalnya sih, lebih gampang kalau yang hidroponik. Jadi hidroponik itu kan nggak perlu nyirami. Kita yang penting pompa 24 jam udah beres kan, nggak perlu apa-apa. Kalau yang konvensional yang di tanah itu dia kan perlu nyirami. Terus pupuknya juga, kalau pupuk kan harus nyangkul di tanahnya itu juga harus dicangkulin. Kalau kita kan yang penting masuk ke airnya kan udah ada pompanya yang ngaduk juga itu, jadi udah nggak perlu nyangkul, terus nggak perlu nyirami, terus ya lebih efektif, jam kerjanya lebih efektif kalau menurut saya kan. Per hari 10 kilo aja bisa dihandle berdua lah sama istri saya. Itu juga jam kerjanya cuma sehari rata-rata 4 jam sehari, sisanya bisa buat sambilan kerjaan lain juga. Kualitas produknya sih sama-sama hasilnya bagus, tapi kalau yang konvensional cuma bisa di dataran tinggi, kalau yang hidroponik dataran rendah, dataran tinggi bisa bagus. Kalau yang di luar pertanian itu saya ada sambilan penerjemah bahasa Jepang juga. Dulu kan waktu kerja di Jepang sambil belajar bahasa Jepang juga, pulang punya sertifikat JLPT namanya, kalau bahasa Inggris kan TOEFL gitu ya. Kalau bahasa Jepang JLPT namanya. Itu bisa buat modal itulah, ngelamar kerja buat sambilan freelance di penerjemah bahasa Jepang. Biasanya ikutnya dari LPK yang lembaga penyalur kerja itu mereka kalau ada orang Jepang datang ke Indonesia, dia minta ditemenin wawancaranya. Jadi wawancara sama anak-anaknya itu ditemenin. Kalau misal wawancaranya kan sering ada miskomunikasi kan, anak-anak baru belajar kan sering nggak nyambung gitulah itunya. Ya kita bantu nerjemahin waktu wawancaranya itu sih. Pastinya buat anak-anak muda ya itu tadi, jangan tergiur sama hal yang instan sih. Soalnya zaman sekarang itu kan serba instan, jadi lebih too good to be true lah kalau istilahnya kan. Misalnya kan ini tuh nggak logis kalau misal beneran terjadi kayak gitu. Jadi misal kalau pengen kerja di luar negeri ya nggak apa-apa sih, nggak salah juga, cuman harus bener-bener konsisten. Jadi kalau ke luar negeri itu kan nggak cuma kita kerja kayak di sini, jadi lebih ngerubah sikapnya, lebih disiplin, lebih profesional sama kerjanya. Soalnya kan mereka kan juga dapat bayaran yang lebih tinggi itu bukan semata-mata karena kerja yang santai kayak kita gini, enggak. Jadi lebih disiplin waktu soal kerja, lebih profesional sama lebih niat kerjanya. Belajar bahasanya juga itu kan berat itu. Banyak teman-teman saya dulu yang kerja yang waktu mau berangkat ke Jepang tapi bahasanya kurang serius dalam belajar bahasa, jadi akhirnya mundur, nggak jadi berangkat ke Jepang itu. Terus kalau buat ke pertanian, buat usahanya lah pada umumnya, kalau usaha pada umumnya sih di riset dulu marketnya kayak gimana. Kalau misalnya pasarnya masih permintaannya tinggi tapi supply-nya masih rendah, itu bisa jadi peluang. Nggak mesti harus di hidroponik, di bidang-bidang lain lah, di bidang kuliner atau F&B atau apapun itu. Yang penting kita bisa tahu mana yang kira-kira masih berpotensi dan yang nggak berpotensi. Terus jangan tergiur ke hal yang instan. Nggak ada kayak mendadak, itu nggak ada. Jadi emang semua tetap butuh proses. Ya silahkan kalau mau ada yang belajar di sini,
silahkan, kita selalu open house lah ibaratnya. Ya kalau mau itu tinggal WA aja, di kontak aja boleh. Kalau misal pengen belajar ya, kebun kita sih nggak terlalu luas ya, masih skala rumahan kayak gini, nggak yang sampai berapa ratus gitu, berapa ribu lubang tanam, enggak, kita cuma 2000 lubang tanam, tapi ya kita insya Allah bisa sharing ilmu lah, sama-sama sharing pengalamannya juga.